Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat bertatap maya dalam mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Anggia Dwi Mutia, perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjadi moderator pada saat ini. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Anggia Dwi Mutia sebagai pemateri pertama, ada Afi Rohmatika Fauzia sebagai pemateri kedua, dan ada Reni Agustin sebagai pemateri ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 10 akan memaparkan materi yang berjudul Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Langsung saja ke pemateri pertama, akan memaparkan materinya. Materi identifikasi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Langkah awal dalam pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar adalah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kebutuhan pendidikan dari siswa yang bersangkutan. Temukan terlebih dahulu anak-anak yang diduga mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus dengan beberapa teknik identifikasi untuk memperoleh informasi yang objektif guna menentukan kebutuhan dan aspek persoalan khusus yang dihadapi siswa di sekolah dasar. Dapat ditempuh langkah-langkah sebagaimana yang telah dibahas pada kajian identifikasi dan asesmen. Setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang dapat dilakukan guru di sekolah, yaitu yang pertama, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi umum dan perkembangan belajar seorang siswa di sekolah, dan yang kedua ada tes informal dan formal untuk memperoleh informasi mengenai keterampilan bidang tertentu yang mampu atau belum mampu dilakukan oleh seorang siswa. Poin yang selanjutnya adalah pengembangan program pendidikan anak berkebutuhan khusus. Salah satu program pembelajaran yang dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah program pembelajaran individual, yaitu program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, baik untuk pendidikan jangka pendek atau jangka panjang. Proses pengembangan PPI ini dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa panduan prosedur teknis, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kompetensi siswa secara rinci pada saat sekarang dalam berbagai bidang pelajaran. Misalnya, dalam menulis, apakah siswa sudah dapat membuat garis tebal atau tipis, tegak bersambung, atau jangka pendek secara khusus dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan teknik dan alat evaluasi untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Yang ketiga, mengembangkan ranah kurikulum yang akan dibuat atau diprogramkan. Dan yang keempat, menetapkan strategi pembelajaran sesuai dengan penekanan pada ranah kurikulumnya. Yang selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Afi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan pelaksanaan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Setelah program pembelajaran dibuat, perlu juga dipersiapkan beberapa hal penting yang terkait dengan program. Di antaranya, mencermati tujuan dan sasaran program yang akan dicapai, baik secara umum ataupun khusus berkenaan dengan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah. Yang kedua, materi dan lembar kegiatan yang diperlukan selama pelaksanaan program berlangsung di sekolah.
Materi pembelajaran merupakan bagian penting yang harus dipersiapkan dengan memperhatikan kompetensi yang akan dicapai, serta struktur dan ranah kurikulum yang dikembangkannya. Yang ketiga, fasilitas dan sumber belajar, yaitu berupa media atau ruang sumber untuk kegiatan pembelajaran. Media haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan harus dibuat secara kreatif sesuai dengan karakteristik kebutuhan siswa. Misalnya untuk penyandang tunarungu, media yang berwarna-warni akan lebih menarik bagi anak yang mengandalkan persepsi visualnya. Sedangkan ruang sumber, merupakan satu kebutuhan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, khususnya sekolah dasar, yang dapat dijadikan tempat layanan pendidikan khusus. Selanjutnya yang keempat, kalender pembelajaran. Selain memperhatikan kalender pendidikan, kalender pelaksanaan program pembelajaran individual dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Kegiatan dapat dilakukan pada siang hari atau pada waktu luang yang memungkinkan program dapat berlangsung. Yang kelima, sebelum pelaksanaan program dilakukan, maka perlu terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi tim yang melibatkan berbagai unsur sekolah, komite, dan orang tua siswa yang bersangkutan. Slide selanjutnya. Menurut Wadani, tahun 2002 menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan program berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program perlu dipersiapkan. Hal tersebut diantaranya yang pertama, jadwal pelaksanaan harus dipersiapkan sesuai dengan rencana pada program pembelajaran individu atau PPI. Yang kedua, materi pelajaran dan media yang akan digunakan harus dipersiapkan secara tuntas. Yang ketiga, pemberitahuan kepada orang tua harus dilakukan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai. Yang keempat, jika guru akan dibantu oleh anggota tim lain, misalnya guru lain, tim harus menetapkan langkah-langkah pelaksanaan dan peran masing anggota tim. Dengan cara ini, setiap anggota tim akan menyadari tugasnya sendiri dan tugas anggota tim lainnya. Dengan mempersiapkan program dengan sebaik-baiknya, maka kompetensi yang diharapkan untuk mengatasi kesulitan akan lebih mudah dicapai. Selama kegiatan berlangsung, guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, lebih dari itu adalah sebagai fasilitator dan motivator dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini juga harus dimonitor dan dievaluasi setiap saat untuk melihat perkembangan atau kemajuan yang dicapai siswa. Melalui observasi ataupun tes, secara periodik dapat dilakukan tes informal guna memberikan umpan balik dalam pelaksanaan program yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Afi yang telah memaparkan materi yang kedua. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Reni Agustin, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi berikutnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi pada anak berkebutuhan khusus. Evaluasi diberikan pada setiap akhir kegiatan, pembelajaran atau dalam periode waktu tertentu, dalam bentuk tes informal maupun tes formal. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemajuan dan prestasi belajar yang telah dicapai siswa. Program yang telah dilaksanakan harus dinilai keefektifannya. Keefektifan pelaksanaan suatu program dapat dinilai melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi atau penilaian diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran atau dalam periode waktu tertentu, dalam bentuk tes informal maupun tes formal. Hasil tes akhir selanjutnya dibandingkan dengan tujuan yang harus dikuasai. Apabila tujuan tersebut belum dapat dikuasai, maka setiap komponen program harus dinilai sumbangnya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan dan jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Reni yang telah memaparkan materi yang terakhir. Sekian yang dapat materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 10.
tentang layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.